Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa tahun ini. Berbicara tentang puasa, harus ada yang kita fahami dan harus ada yang kita teliti, bahwa kita berpuasa tidak hanya sekedar formalitas menahan lapar dan minum saja ketika sudah masuknya bulan Ramadan. Tapi di sana ada adab-adab yang perlu kita laksanakan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Dalam kitab Maqasidus Shiyam yang dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, sekiranya ada 6 adab berpuasa. Adab berpuasa yang pertama yaitu adalah menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Dari hadis ini kita dapat penjelasan bahwa ketika kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum saja, tetapi harus ada adab yang harus kita laksanakan, yaitu untuk menjaga perkataan atau menjaga lisan kita dari berkata-kata yang dusta atau perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa. Jika kita melakukan hal-hal tersebut, maka puasa kita bisa dikatakan sah, tapi pahala berpuasanya kita tidak akan mendapatkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qa'imin hazuhu min qiyamihi as-saharu wa rubba sha'imin hazuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Yang artinya, banyak orang yang menunaikan qiyamul lail ketika di bulan Ramadan, tapi bagiannya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bergadang saja ketika di malamnya. Dan berapa banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tapi bagiannya tidak mendapatkan apa-apa, yang didapatkannya hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang sedang melakukan ibadah puasa, dia dapat melakukan ibadah puasa, tapi ada hal-hal yang harus dijaga. Bisa jadi puasanya sah sampai dia berbuka puasa, tapi pahala puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian adab berpuasa yang kedua yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila di antara kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau ibadah puasa lainnya, kemudian kita ada undangan kepada kita, maka kita harus katakan kepadanya, "Aku sedang berpuasa." Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun." Yang artinya apabila diundang salah seorang di antara kita untuk makan-makan atau untuk melaksanakan acara yang di dalamnya ada hidangan-hidangan, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah, "Saya atau kita sedang melaksanakan ibadah puasa." Yang ketiga dari adab orang yang berpuasa yaitu doa yang dibaca untuk membuka puasa. Jadi ada beberapa doa yang sering kita ucapkan ketika kita berbuka puasa. Ada yang mengatakan doanya, "Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin." Ada juga yang mengatakan bahwa membaca doa, "Dhahabaz zama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Boleh kita pilih salah satunya, boleh kedua-duanya digabung juga tidak masalah, karena ini adalah bentuk doa rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan bisa menikmati makanan-makanan untuk membatalkan puasa ketika di maghrib.
Kemudian yang keempat, adab kita berpuasa, yaitu makanan yang kita makan ketika berpuasa, kita disunahkan untuk memakan kurma, maupun kurma basah ataupun kurma yang kering. Atau kalau tidak ada kurma, boleh kita langsung meminum air jernih saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutobatin, fa illam yakun fatamaratin, fa illam yakun hasawatin minal ma'i." Yang artinya, berbuka sebelum sholat dilaksanakan dengan beberapa butir kurma basah. Apabila tidak ada, maka dengan kurma yang kering. Dan jika kurma yang basah dan kurma kering pun tidak ada, maka boleh kita berbuka puasa dengan meneguk air. Kemudian beliau juga mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamari, fa in lam yajid fa 'alal ma'i, fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, ketika kita berpuasa maka berbukalah puasa, yaitu membatalkannya dengan buah kurma. Apabila tidak ditemukan buah kurma, maka kita hendaklah meminum seteguk air, karena air adalah zat yang suci. Dan yang kelima dari adab berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra." Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ketika kita sudah menahan haus dan dahaga dari imsak atau dari subuh sampai maghrib, kita sudah dilatih perut kita untuk menahan rasa lapar tersebut. Maka ketika kita berbuka puasa, kita harus menyegerakan berbuka puasanya. Jangan sampai kita menunda-nunda buka puasanya 5 menit, 10 menit, atau malah lebih dari waktu-waktu tersebut. Ketika azan tiba, langsung kita segerakan berbuka puasa dengan air putih atau dengan kurma. Dan yang terakhir, yang keenam, adab ketika berpuasa, yaitu mentakhirkan untuk bermakan sahur. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan sahur sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Karena makan sahur ini biar kita lebih kuat dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan di dalam sahur pun ada barokahnya, karena Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat berkah di dalamnya. Maka ketika kita makan sahur, maka kita harus niatkan bahwa kita berniat makan sahur ini untuk menjalankan ibadah puasa. Insya Allah otak kita langsung merangsang dan langsung mengkondisikan tubuh kita bahwa makanan yang kita makan ketika sahur itu untuk persiapan 1 hari untuk menahan haus dan lapar sampai datang waktunya buka puasa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.